Gua baru aja baca berita di Tempo Plus dan gua nggak pernah sepatah hati ini baca berita. BMKG telah mewanti-wanti istana bahwa ada kemungkinan terjadi hujan ekstrim di sebagian wilayah Sumatera. Pemerintah mendapat peringatan itu pada sekitar awal November 2025, sebulan sebelum banjir dan tanah longsor melanda Kepala BMKG menyebutkan pengumuman hujan lebat di sejumlah kawasan di ujung Pulau Sumatera sudah dirilis 4-8 hari sebelum banjir bandang melanda wilayah. All these lives, man. Jadi kalau hari ini Presiden ke Aceh lagi, setelah yang pertama ke sana untuk syuting A Day in My Life asistennya, kalau dia ke Aceh lagi hari ini, artinya dia bukan terlambat berapa hari? 10 hari? 11 hari? No, sebulan. Karena dari sebulan sebelumnya, BMKG udah ngasih tahu secara publik setiap minggu lo bisa cek di IG-nya info BMKG. Ada bencana yang emang nggak bisa diprediksi kayak gempa bumi. Tapi fenomena alam yang semacam ini tuh bisa dihitung, bisa diprediksi dengan akurasi yang tinggi. Makanya di era semodern ini, ada daerah yang terisolir berhari-hari nggak minum, nggak makan sampai meninggal. Nggak masuk akal. Per gua rekam video ini, 940 meninggal, 276 hilang. All these lives, man. Harusnya bisa selamat. Saya tidak mengira, saya tidak menyangka. Ya mengiralah. Nggak mengira gimana, orang dikasih tahu. Datanya ada. Sebelum kejadian dikasih tahu. But you guys didn't do shit. Masih terngiang-ngiang di benak gua, tau nggak lo video yang ibu anak ketemu pelukan dalam lumpur. Waktu dipisah tuh bajunya bersih. Artinya itu dipeluk kenceng banget. Kelakuannya Pak Presiden ini kalau kita lihat dari berbagai macam konteks dan POV itu tuh nggak ada yang masuk akal tau. Katanya kan dia ditutupin bubble. Ya bubble sekedap apa? Masa nggak ada dia jalan TV nyala gitu, atau dia ngobrol sama siapa, dia ngasih tau. Masa nggak ada yang gitu-gitu? Nggak masuk akal. Terus nggak masuk akalnya lagi adalah, kan Prabowo cuma kalah di 2 provinsi, Sumbar dan Aceh. Kita nggak usah ngomongin kemanusiaan, nggak usah ngomongin moral, etik, nggak usah. Ngomongin politik deh. Dia pasti nyalon lagi dong. Nggak mungkin dia mau ngelepas jabatan yang udah dia damba-dambakan berpuluh-puluh tahun. Tapi kenapa dia memilih ke acara Golkar, memilih ke... Nggak masuk akal, men. Harusnya ini kesempatannya gitu. Dia tunjukin, gua presiden lo, walaupun gua nggak milih, gua lindungin lo sampai mati. 10M-nya Ferry kan cuman seupilnya dia. Nggak masuk akal, men. Bingung gua. Ya kita lihat aja pemilu nanti. Apakah semua orang akan ingat kejadian ini? Atau jadi amnesia semuanya?